Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang manufaktur banana crispy mata kuliah studi kelayakan bisnis. Saya Feby Yolanda, NRP 1840131. Dan saya Apoan Imanuddin, NRP 1840146. Saya Peren Pazera, NRP 1040030. Saya Dia Suaiba dengan NRP 1840113. Latar belakang, pisang adalah salah satu buah yang paling banyak dikonsumsi di dunia untuk alasan yang baik. Buah kuning berbentuk melengkung yang dibungkus dengan segudang gizi besar. Pisang tumbuh setidaknya di sekitar 107 negara dan menempati peringkat keempat di antara dunia tanaman pangan yang dinilai secara moneter. Manfaat kesehatan yang mungkin didapatkan dari mengkonsumsi pisang termasuk menurunkan risiko kanker, asma, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan kesehatan jantung. Visi perusahaan menjadikan pisang isi sebagai produk makanan yang dikenal masyarakat dengan berbagai rasa yang bervariasi dan bentuk yang unik untuk memuaskan para konsumen. Kedua, membuat kuliner olahan pisang menjadi populer dan banyak diminati masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Misi perusahaan pertama, melakukan inovasi pisang isi dalam bentuk dan variasi isi yang berbeda. 2. Menjamin pisang isi menggunakan bahan-bahan yang berkualitas baik. 3. Melakukan pelayanan terbaik untuk konsumen. 4. Mempromosikan pisang isi kepada masyarakat melalui media sosial. Aspek organisasi, struktur organisasinya pertama ada CEO, lalu manajer SDM, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan manajer produksi. Di bawahnya ada karyawan. Aspek pasar dan pemasaran. Segmentasi pasar. 1. Geografis. Meliputi seluruh wilayah Indonesia. Segmen utama yaitu Belitung, khususnya Tanjung Pandan. Yang kedua, demografis. Kalangan pria dan wanita dari mulai anak-anak hingga dewasa, tingkat ekonomi menengah ke bawah. Psikografis. Semua konsumen yang menyukai buah pisang dengan rasa manis dan berasa. Target pasar. Target utama untuk banana crispy adalah semua kalangan masyarakat. Target konsumen yang dituju ialah konsumen yang mengutamakan kualitas dan memakai produk sesuai dengan kriteria baik. Kelima, rencana perluasan pasar seluruh Indonesia. Dan di sini ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang telah kami lakukan saat ini adalah dengan melakukan promosi melalui media sosial, yaitu Instagram, Facebook, TikTok, Shopee untuk mempertahankan dan meningkatkan pangan pasar. Maka kami menggunakan endorsement oleh beberapa artis lokal, juga kami rutin mengikuti event kuliner dan yang diselenggarakan oleh event organizer seperti Tas Market. Nah, ini marketing mix-nya. Ada logo banana crispy, lalu packing, dan ini isinya. Harga jual per boxnya Rp 15.000. Promosi. 1. Penjualan tatap muka personal selling adalah suatu penyajian suatu produk kepada konsumen oleh tenaga penjual. Yang kedua, periklanan advertising.
suatu perencanaan untuk membantu koordinasi periklanan dan penjualan pribadi seperti memasang di beberapa media sosial yaitu Instagram, Facebook, TikTok, serta berkolaborasi dengan beberapa artis Instagram atau bisa disebut dengan selebgram. Yang ketiga, perluasan promosi hingga ke kota-kota lain bahkan seluruh Indonesia. Yang keempat, promosi yang dilakukan yaitu diarahkan dalam menjaga citra dan image yang positif dari Banana Crispy agar tetap bertahan di mata konsumen dan juga menarik konsumen baru. Tujuan promosi, satu, untuk memperkenalkan Banana Crispy di seluruh Indonesia. Kedua, mempertahankan image positif yang sudah terbentuk benak konsumen. Yang ketiga, mampu menjadi produk yang terpercaya oleh konsumen dengan kualitasnya. Yang keempat, mampu bersaing di pasaran dengan kompetitor-kompetitor lain. Yang kelima, Banana Crispy dapat terus berinovasi dan mengembangkan produknya. Selanjutnya ada analisis SWOT, yaitu satu, strength atau kekuatan, bahan baku yang digunakan berkualitas dan sehat, lokasi yang strategis dengan kampus dan sekolah-sekolah, memiliki tekstur yang lembut di lidah, memiliki bentuk dan isi yang unik dan berbeda. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, produk tidak tahan lama, orang yang belum memiliki informasi tentang banana Chogan dan apa itu punya Chogan belum memiliki cabang. Ketidakberagaman produk dari segi bahan baku karena hanya menggunakan satu bahan baku. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Besarnya minat masyarakat terhadap jalanan sehat dan unik, harganya terjangkau. Yang keempat ada threat atau ancaman, adanya pesaing yang dapat menarik perhatian konsumen, meningkatkan yang mengakibatkan beban meningkat pula. Nah, selanjutnya ini ada proses produksinya. Bahan-bahannya ada satu, pisang, air, terigu, garam, gula, tepung, roti, vanili, serta topping, keju, coklat, dan Oreo. Cara membuatnya yaitu kupas pisang kepok lalu dibagi dua bagian. Ambil wadah, masukkan tepung terigu, gula, garam, dan vanili. Aduk semua bahan sampai merata. Setelah rata, masukkan pisang di dalam adonan tersebut. Lalu lumuri pisang dengan tepung roti, panaskan minyak goreng, lalu goreng pisang tersebut sampai kecoklatan. Tiriskan lalu pasang topping. Nah, di sini ada alat-alat produksinya, yaitu satu mangkuk, penggorengan, saringan minyak, spatula, panci besar dan kecil, blender, loyang, pisau, dan gas LPG. Selanjutnya, ini aspek SDM. Satu, tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 2 orang. Berikut ini merupakan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon karyawan. Wanita atau laki-laki, usia 17 tahun sampai 25 tahun, giat, jujur, bertanggung jawab, ulet, disiplin, menarik, dan berkomunikasi dengan baik dalam bekerja. Selain itu, kegiatan praoperasional dan jadwal pelaksanaan. Kami melakukan survei, melakukan perizinan usaha, perencanaan produk, persiapan bahan baku, perlengkapan dan peralatan, perencanaan promosi, dan melihat seberapa besar modal yang akan dikeluarkan untuk membuka usaha. Jadwal pelaksanaan disusun dari survei sampai dengan melakukan promosi. Setelah itu akan dilakukan proses pembukaan usaha. Nah, selanjutnya aspek keuangan dilanjutkan oleh Dea. Aspek keuangan. Sumber keuangan, sumber pendapatan yaitu modal sendiri 10 juta. Kebutuhan sumber daya modal investasi Banana Crispy meliputi barang-barang yang sangat diperlukan sebagai salah satu media
pendukung dalam pembuatan banana crispy dengan modal investasi sebesar 1.365.000. Kebutuhan modal kerja adalah Rp35.388.000 selama setahun yang didapat dari jumlah bahan pokok dan bahan tambahan yang dibutuhkan dengan seluruh bahan yang dibutuhkan dapat menghasilkan sebanyak 8.100 porsi selama setahun atau tahun 2021. Harga bahan baku yang disurvei bisa berubah setiap waktu. Biaya operasional dan gaji karyawan. Gaji karyawan sebesar 1.500.000, biaya sewa tempat berjualan per bulannya 500.000, total beban operasional per bulannya 2 juta, total beban operasional per tahunnya 24 juta. Kebutuhan untuk biaya operasional banana crispy sebesar 24 juta selama setahun atau tahun 2021. Analisis kelayakan usaha. Kas bersihnya berjumlah 35.914.590. Kesimpulannya, dengan melihat peluang pasar yang begitu besar serta perkembangan tren saat ini, kami merasa bahwa kegiatan usaha yang sedang kami jalankan ini perlu dikembangkan. Kami mempunyai harapan besar tentang usaha ini agar dapat diketahui masyarakat luas dan banyak peminatnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon dimaafkan apabila ada kesalah kata maupun kurang jelas dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.